Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian dalam kurikulum merdeka pembelajaran IPS di MI atau SD. Sebelumnya perkenalkan, saya Zahra Akmalia dengan NIM 1262052132336 dari kelas PGMI 5E, matkul pembelajaran IPS dengan dosen Ibu Maftuha. Akan menjelaskan materi pada kali ini. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian penilaian pembelajaran IPS MI atau SD. Penilaian pembelajaran IPS merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar IPS peserta didik. Penilaian dilakukan secara holistik, meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, baik selama pembelajaran berlangsung atau penilaian proses maupun setelah pembelajaran berakhir atau penilaian hasil belajar. Kemudian, bentuk penilaian dalam kurikulum merdeka ada 5. Yang pertama, penilaian formatif, kedua, penilaian sumatif, ketiga, penilaian proyek, keempat, portofolio siswa, dan yang terakhir, penilaian berbasis kinerja. Berikut adalah bentuk penilaian dalam kurikulum merdeka. Yang pertama ada penilaian formatif. Penilaian formatif adalah salah satu aspek penting dalam kurikulum merdeka. Dalam penilaian formatif, guru secara terus-menerus memantau kemajuan siswa selama proses pembelajaran. Ini mencakup penggunaan tes kecil, diskusi kelas, proyek kecil, dan umpan balik reguler. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada siswa tentang kemajuan mereka, sehingga mereka dapat melakukan perbaikan saat proses pembelajaran masih berlangsung. Dalam kurikulum merdeka, penilaian formatif sangat ditekankan karena membantu siswa memahami dan mengendalikan proses pembelajaran mereka sendiri. Kemudian yang kedua ada penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah bentuk penilaian yang biasanya dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran, seperti ujian semester atau akhir tahun. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi pencapaian siswa secara keseluruhan dalam suatu mata pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Penilaian sumatif masih memiliki peran penting, tetapi tidak lagi menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan siswa. Ini sejalan dengan pendekatan yang lebih holistik terhadap pembelajaran yang mempertimbangkan berbagai aspek kemajuan siswa. Kemudian yang ketiga, penilaian proyek. Penilaian proyek adalah salah satu aspek yang sangat dianjurkan dalam kurikulum merdeka. Siswa diberi tugas untuk membuat proyek atau karya yang mencerminkan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Ini biasa berupa proyek penelitian, presentasi, karya seni, atau sejenis proyek lainnya yang sesuai dengan mata pelajaran. Penilaian proyek membantu siswa mengembangkan keterampilan analitis, kreatif, dan berpikir kritis, lebih dari sekedar memberi nilai. Penilaian proyek memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendemonstrasikan pemahaman mereka dalam konteks yang nyata. Kemudian yang keempat ada portofolio siswa. Portofolio siswa adalah kumpulan karya atau tugas yang mewakili perkembangan siswa sepanjang suatu periode pembelajaran. Dalam kurikulum merdeka, penggunaan portofolio siswa semakin berkembang. Siswa diminta untuk mengumpulkan berbagai karya atau proyek yang mereka kerjakan selama pembelajaran. Ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang perkembangan mereka daripada sekedar hasil ujian. Portofolio siswa juga dapat digunakan sebagai alat refleksi yang memungkinkan siswa untuk melihat bagaimana mereka telah tumbuh dalam hal pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang kelima yaitu penilaian berbasis kinerja. Penilaian berbasis kinerja adalah bentuk penilaian yang menilai kemampuan siswa dalam menjalankan tugas atau situasi tertentu yang mirip dengan dunia nyata. Ini bisa mencakup simulasi, latihan praktis, atau ujian praktik. Dalam kurikulum merdeka, penilaian berbasis kinerja digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari dalam konteks situasi yang relevan.
Kemudian yang terakhir ada cara penilaian kurikulum merdeka. Yang pertama, instrumen penilaian meliputi rubrik, checklist, catatan anekdotal, dan grafik perkembangan. Kemudian yang kedua ada instrumen penilaian berdasarkan teknik penilaian mencakup observasi, kinerja, proyek, portofolio, tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Yang ketiga ada laporan hasil belajar diperoleh dari data kuantitatif atau asesmen sumatif dan data kualitatif atau asesmen formatif. Yang keempat ada nilai rapor diperoleh dari nilai akhir sumatif lingkup materi dan sumatif akhir semester. Yang kelima ada pembobotan dalam perhitungan nilai rapor ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang keenam, nilai dibandingkan dengan tujuan capaian belajar, diberi tanda bintang jika nilai belum memenuhi ketuntasan tujuan pembelajaran atau istilah lainnya KKM. Yang ketujuh ada penilaian formatif bertujuan untuk pertimbangan deskripsi capaian kompetensi pada rapor. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.